Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Perhatikan gambar ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari tumbuhan. Manfaat tumbuhan bagi manusia antara lain sumber energi bagi manusia, sumber vitamin untuk menjaga kesehatan tubuh, sumber oksigen untuk bernafas, pengikat air tanah, peneduh dan memperindah kehidupan di bumi. Manfaat tumbuhan bagi hewan yaitu sebagai sumber energi bagi hewan. Tumbuhan merupakan sumber bagi kehidupan manusia dan hewan. Tumbuhan adalah produsen penghasil cadangan makanan dan sumber oksigen untuk bernafas dan melindungi bumi dari sengatan sinar matahari. Beberapa hal yang akan terjadi jika tidak ada tumbuhan adalah manusia dan hewan tidak memiliki sumber makanan dan bumi akan gersang sehingga kehidupan akan berakhir. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai tempat, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Setelah kalian membaca kelima paragraf sebelumnya, sekarang sebagai latihan, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf dari bacaan tadi di dalam diagram Venn yang kalian buat seperti ini. Amatilah bagian-bagian bunga tersebut. Bagian bunga tersebut terdiri dari mahkota, benang sari, ada kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Silakan perhatikan lagi bagian-bagian bunga tersebut dari atas sampai kelopak bunga tersebut. Sudah cukup ya? Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara. Bahkan setiap negara memiliki bunga nasionalnya masing-masing, seperti halnya kita di ASEAN. Semua negara memiliki kekhasan bunga tersendiri. Brunei Darussalam. Bunga nasional negara ini adalah bunga simpor. Nama latinnya adalah Dillenia subfruticosa. Merupakan pohon besar dengan bunga warna kuning. Daunnya juga besar. Bila bunga telah mengembang semua, maka terlihat seperti payung. Lambang bunga ini bisa ditemukan di uang senilai $1 Brunei. Kamboja. Bunga rumbul yang memiliki nama latin Mitrella mesdi, bunga mungil yang berwarna kuning keputihan menyebarkan bau harum bila mulai petang. Bunga rumbul termasuk tanaman besar yang mencapai tinggi 8-12 meter. Wanita-wanita Khmer biasa juga menggunakan bunga yang satu ini. Indonesia. Bunga anggrek bulan atau biasa disebut Phalaenopsis amabilis adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Dua lainnya adalah bunga melati sebagai bunga bangsa dan bunga rafflesia sebagai bunga langka. Sedangkan bunga anggrek bulan sebagai bunga pesona biasanya berbunga 2-3 kali dalam setahun. Laos. Dorcampa, begitulah nama bunga Kamboja disebut di Laos. Kamboja yang nama latinnya Plumeria ini adalah bunga nasional Laos, menjadi lambang ketulusan dan kebahagiaan hidup. Biasanya digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk ucapan selamat datang pada tamu.
Filipina. Filipina memilih bunga melati yang biasa disebut Sampaguita Yasmin atau dalam bahasa Latin disebut Arabian Yasmin sebagai bunga nasionalnya. Bunga ini berbunga sepanjang tahun. Orang Filipina melambangkan melati sebagai lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan, sekaligus kekuasaan. Singapura. Bunga anggrek vanda yang juga dikenal di Indonesia jadi pilihan Singapura untuk bunga nasionalnya. Yang dipilih adalah Vanda miscopun, merupakan anggrek hasil silangan. Keunikan anggrek ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Singapura sejak tahun 1981. Vanda miscopun berkaitan dengan miscokim melalui sejarahnya. Malaysia. 5 helai bunga membentuk bunga raya atau biasa disebut bunga sepatu di Indonesia merupakan bunga nasional negara Malaysia sejak tahun 1960. 5 helai dari bunga raya ini mempresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional. Bunga ini biasanya digunakan untuk pengobatan tradisional dan kosmetik. Myanmar. Bunga nasional Myanmar adalah bunga paduak yang bahasa Latinnya Petrocarpus indicus. Bunga berwarna kuning emas ini biasanya berkembang pada bulan April bertepatan dengan Myanmar New Year Festival. Bila bunga tersebut berkembang, pohon paduak seperti dipenuhi warna keemasan. Masyarakat Myanmar melambangkan paduak sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Thailand. Thailand memiliki bunga Cassia Fistula sebagai bunga nasionalnya. Di Indonesia, bunga ini disebut dengan pohon tengkulit. Warna kuning dianggap orang Thailand sebagai bagian dari Buddhisme dan merupakan warna kejayaan. Bunga ini biasanya berbunga pada bulan Februari hingga Mei, sebagai simbol harmoni dan kesanan masyarakat Thailand. Vietnam. Lotus adalah bunga nasional Vietnam dalam bahasa Latinnya Nymphaea lotus. Dipilih dari 4 bunga dan tanaman yang dianggap sebagai lambang berkah. 3 tanaman yang lain adalah pinus, bambu, dan krisan. Sebagaimana masyarakat Timor, lotus yang dikenal sebagai teratai ini melambangkan kesucian, komitmen, dan optimisme masa depan. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk dan beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN pertama kali didirikan oleh perwakilan dari 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina. Dari kelima negara tersebut bertambahlah lagi menjadi 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timor Leste. Tujuan dibentuknya ASEAN yaitu sebagai tempat untuk melakukan kerjasama antar negara di Asia Tenggara dalam berbagai hal, memperkuat kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara, saling membantu dalam berbagai bidang, serta meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian kegiatan belajar kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.